Assalamualaikum, Berpian. Waalaikumsalam Ibu Rizka. Mari silakan duduk. Eh, apakah Ibu hari ini tidak sibuk? Alhamdulillah tidak. Oh, ya. Ngomong-ngomong, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Rizka bagaimana? Ibu kalau sehat sih sehat Ibu ya. Kalau fisik sih sehat. Cuma saya masih apa ya? Saya masih pusing ini Ibu, masih pusing. Saya masih agak pusing, masih banyak pikiran Ibu. Jadi apakah Ibu Rizka datang ke sini dengan tujuan yang sesuai dengan gambaran wajah Ibu Rizka sekarang? Iya, benar sekali Ibu. Saya sengaja datang ke sini berhubung Ibu ini adalah seorang konselor, ya, seorang guru BK. Jadi saya merasa tepat sekali saya datang sama Ibu Elvian berhubung karena memang banyak yang ingin saya ceritakan Ibu. Wow, saking banyaknya dari raut wajah Ibu memang sangat risau ya Iya, Bu. iya Iya, Bu, benar terima sekali. kasih Bu Rizka sudah mempercayakan saya sebagai tempat berbagi cerita. Ya Bu Rizka, insya Allah saya siap mendengarkan kerisauan Ibu. Salah apa yang sudah membuat Ibu sampai datang menghubungi saya ke sini? Masalahnya tidak jauh-jauh dari masalah pekerjaannya Bu ya. Uh, Ya, pokoknya masalah kita, masalah saya pribadi itu tidak jauh-jauh dari masalah pekerjaan tentunya. Iya, oh Bu Rizka. Jadi sekarang Bu Rizka sebagai guru kelas ya. Iya, saya sebagai guru kelas, saya guru kelas 4, Ibu. Jadi selain Ibu sebagai guru kelas, apakah ada tugas lain Bu di sekolah? Nah, itulah dia yang jadi masalahnya, Bu. Itulah dia jadi masalahnya. Karena kan saya di sekolah itu kan guru kelas, saya wali kelas kan. Nah, saya di situ juga banyak sekali tugas tambahan yang kenapa saya jadi maksudnya ini yang membuat saya pusing karena takutnya beberapa tugas tambahan ini bisa mengganggu konsentrasi saya sebagai seorang guru gitu maksudnya Bu. Apalagi kan sekarang dengan begitu banyaknya tugas guru penggerak ya sudah semakin bertambah lagi kan Bu ya. Ya itu Hmm, jadi masalahnya Bu. iya. Oh, jadi ini yang membuat Ibu Rizka datang ke saya dengan penuh kerisauan ya, Bu. Jadi Iya, terlalu banyak tugas tambahan yang iya. diberikan. Apa yang akan Ibu Rizka lakukan ke depan? Misalnya dari kerisauan ini, apa yang Ibu Rizka inginkan nanti? Begini ya Bu ya, saya itu kan seperti saya bilang tadi, saya kan guru kelas. Iya. Kalau tugas tambahannya ada hubungannya dengan tugas saya sebagai guru sih, saya oke-oke saja ya Bu ya. Dan yang paling membuat saya galau itu adalah tugas tambahan sebagai seorang bendahara. Sebenarnya ini sudah lama sekali menjadi keluhan saya, cuman saya tidak tahu bercerita dengan siapa, mau bercerita sama siapa. Cuman yang saya mau itu, yang saya inginkan, saya itu mau atau ingin digantikan menjadi seorang bendahara. Itu maksud saya. Saya ingin berhenti jadi seorang bendahara dan ingin digantikan oleh orang lain begitu. Oh iya, baik Bu Rizka. Jadi sebelum saya bertanya terlalu jauh, mungkin saya bisa bertanya, bagaimana Ibu Rizka menjalankan tugas-tugas tambahan ini? Apakah sudah sesuai atau mungkin
ada beberapa tugas yang diberikan itu jadi abai atau tidak terlaksana dengan maksimal. Itu Bu Rizka, sebelum jauh saya bertanya, dari tugas yang diberikan ini apakah bisa dijalankan dengan baik? Kalau berbicara dijalankan dengan baik sih Bu, saya menjalankan tugas ini dengan baik, baik tugas pokok dan tugas tambahan. Tapi saya tidak bisa pungkiri bahwa tugas tambahan sebagai seorang bendahara ini kadang-kadang mengganggu. Memang tidak fatal, tapi yang saya jaga itu akan fatal, itu Ibu masalahnya. Tugas tambahan saya menjadi seorang bendahara ini kadang-kadang itu mengganggu tugas pokok saya. Saya kira Nah, Ibu sudah bisa lihat bagaimana, bendahara di sekolah Ibu. Iya, mungkin itu, sama kasusnya dengan saya. Kadang-kadang mengganggu tugas pokok saya, Bu. iya, eh, Ibu Rizka berharap agar posisi sebagai bendahara itu bisa digantikan dengan guru yang lain. Apakah masalah ini sudah dibicarakan dengan eh, atasan Ibu dan bagaimana respon beliau? Atau apakah Ibu sudah sharing dengan teman-teman yang lain? Maksudnya mencari informasi apakah siapa yang mungkin bisa menggantikan posisi Ibu sebagai bendahara. Baik Bu, berbicara soal komunikasi dengan atasan sih saya sering ya Bu ya. Saya sering karena memang dari dulu itu saya memang sudah ingin berhenti dari bendahara ini. Saya sudah komunikasikan, cuma respon dari kepala sekolah itu katanya bisa, tapi siapa yang mau menggantikan? Nah, dan kalau berbicara apakah sudah mencari informasi apakah ada yang bisa mengganti atau tidak? Saya sebenarnya ada satu, cuman permasalahannya itu Bu, kan yang bisa jadi bendahara itu cuman ASN. Sementara yang ASN lain tidak mau, yang maunya ini yang bukan ASN. Nah, di situ anunya Bu. Iya, jadi itu yang menjadi kendala. Oke, harapan Ibu eh, agar kedepannya itu tugas-tugas Ibu sebagai bendahara BOS ini tidak terbengkalai atau tugas-tugas tambahan yang lain tidak terbengkalai. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Atau mungkin kalaupun ke depan Ibu tetap bertahan pada jabatan ini, bukan bertahan tapi tetap pada jabatan ini, pada tugas ini, kira-kira ke depan Ibu akan lakukan itu seperti apa sehingga bisa memanage waktu dengan baik. Jadi rencana Ibu ke depan itu seperti apa? Baik Bu, kalau misalnya memang saya tetap dipertahankan berada di posisi ini, saya akan lakukan seperti yang kemarin-kemarin Bu, karena memang ini strategi selalu saya pakai. Saya selalu mengerjakan apa yang berhubungan dengan perbendaharaan itu di rumah Bu. Saya tidak kerjakan di sekolah. Dan berhubung sekarang juga kan untuk pelaporannya online. Iya. Tapi memang sewaktu-waktu kita juga bendahara itu diperlukan di kantor, di dinas. Tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu tugas pokok, saya kerjakan tugas bendahara itu di rumah, Bu. Tapi meskipun begitu, Bu, saya tetap berharap bahwa saya itu bisa digantikan dan berharap ada yang akan menggantikan. Gitu, Bu. Saya tetap ingin diganti. Iya, jadi dari masalah ini yang membuat Ibu Rizka risau itu ternyata garis besarnya itu ingin diganti saja dari Iya, saya ingin tugas-tugas diganti. ini, dari tugas sebagai bos. Jadi agar agar atasan Ibu mendapat pengganti, rencana Ibu ke depan seperti apa? Apa yang akan Ibu lakukan sehingga posisi Ibu ini bisa digantikan dengan guru yang lain? Iya, baik Bu, seperti yang saya bilang tadi, saya kan sudah mencari informasi. Nah, tadi tuh saya sebenarnya mendapatkan satu orang yang bisa, eee, menggantikan saya sebagai seorang bendahara, tapi kendalanya dia kan non ASN. Nah, ada satu Bu, yang kebetulan kemarin dia itu sudah dilantik jadi P3K, dan saya juga merasa dia bisa menggantikan saya, tapi, eee, saya tidak tahu ada alasan apa dia belum mengiyakan saya sekarang.
Tapi untuk, itu saya punya rencana, Bu, saya punya rencana, saya ingin melatih dia secara perlahan dulu. Istilahnya saya tidak melepas secara sekaligus begitu ya. Saya ingin melatih dia kira-kira apa yang menjadi tugas bendahara, apa-apa saja yang dikerjakan oleh seorang bendahara, saya mau transfer ilmunya ke dia. Dengan harapan saya bisa digantikan olehnya begitu, Ibu. Oh iya, jadi rencana ini sangat luar biasa. Jadi di samping itu Ibu Rizka berbagi ilmu ya dengan teman-teman guru yang lain. Jadi kira-kira saya ingin tahu rencana Ibu itu butuh berapa lama sehingga teman ini bisa menguasai apa yang sudah menjadi tanggung jawab Ibu yaitu pada bendahara bos. Karena saya tahu jadi seorang bendahara bos itu perlu banyak ilmu, terutama dari bidang IT. Jadi kira-kira saya ingin tahu berapa lama target yang akan Ibu capai. Iya, berbicara perihal target, Bu, karena kebetulan itu, SK bendahara bos itu kan terhitung per tahun ya, Bu, ya. Iya, Iya, iya dan benar. iya, kebetulan juga kan ini sudah, bulan Juli, sudah bulan 7. Saya, eee, memasang target saya pribadi, saya memasang target, saya ingin melatih teman saya ini atau ingin mentransfer ilmu ke dia itu, saya dalam waktu 3 atau 4 bulan. Setidaknya di perencanaan anggaran tahun 2025 nanti, saya ingin sudah dia yang merencanakan. Sementara itu perencanaannya kan dia kisaran bulan-bulan November kan. Iya. Nah, saya ingin melatih, saya ingin, apa namanya, mentransfer ilmu ke dia itu saya targetkan sampai bulan November, karena saya berharap di rencana anggaran untuk tahun depan itu sudah dia. Begitu, dan tahun depan sudah dia yang bendaharanya. Seperti Oh itu, Ibu. iya, baik Bu. Jadi Ibu menargetkan itu 3 atau 4 Iya, bulan Bu. teman ini sudah bisa menguasai. Kira-kira dalam rencana ini, apakah siapa yang akan Ibu libatkan? Selain mungkin teman yang tadi yang rencananya akan digantikan, selain itu apakah ada orang lain yang akan Ibu libatkan pada rencana? Karena ini waktunya cukup lama ya, 3 sampai 4 bulan. Jadi itu pertanyaan saya, Bu Rizka. Kalau untuk melibatkan pihak lain, tentunya saya, eee, melibatkan kepala sekolah, bukan untuk melibatkan kerjasama, tidak. Maksudnya setidaknya kepala sekolah tahu rencana saya. Kepala sekolah tahu rencana saya. Kemudian ada mungkin beberapa pihak yang bisa saya libatkan juga, mungkin teman-teman bendahara yang ada di kecamatan saya juga, karena memang, pekerjaan menjadi seorang bendahara itu juga butuh kerjasama dengan bendahara-bendahara lain. Dan juga ada satu yang bisa saya libatkan juga, adalah, bapak ibu penanggung jawab keuangan yang ada di badan keuangan juga. Sekedar saya untuk mengenalkan bahwa ini nantinya yang akan menggantikan saya. Jadi untuk kedepannya mereka bisa membimbing teman saya ini, begitu, Ibu. Oh, baik, Bu Supaya Rizka. supaya teman saya itu tidak merasa dilepas sendiri, begitu, Ibu, maksud saya. Iya. Jadi saya ingin tanya lagi, seberapa yakin Anda dengan keberhasilan rencana yang akan Anda lakukan? Ini kan 3 4 bulan. Kira-kira seberapa yakin rencana ini akan berhasil? Kalau seberapa yakin, saya yakin sekali ya, Bu, ya. Karena, melihat rentan waktu untuk belajar itu cukup lama, dan juga saya melihat potensi dari teman saya yakin dia bisa. Jadi saya yakin dengan, langkah saya mau melatih dia, mau memperkenalkan dia dengan tugas-tugas ini, saya yakin rencana saya ini bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi sangat yakin ya rencana ini sudah dipikirkan matang-matang jauh sebelum mencarikan pengganti memang sudah ada rencana ke depan. Jadi baik Bu Rizka, mungkin ada lagi yang ingin Ibu Rizka bicarakan kepada saya. Jadi bagaimana dengan obrolan kita siang ini? Saya cukup, merasa apa ya, Bu, ya, saya merasa lega bisa menceritakan semuanya kepada Ibu, terus Ibu juga bisa menuntun saya,
bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk mencarikan solusi. Ini benar-benar luar biasa, Ibu. Saya berterima kasih sekali, Ibu sudah bisa mendengarkan segala curahan saya hari ini. Iya, terima kasih kembali Bu Rizka. Nanti lain waktu apabila ada yang ingin dibicarakan, silakan datang ke ruangan saya. Insya Allah saya bisa membantu dan semoga apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Rizka bisa berhasil dan sesuai Amin. harapan Ibu Rizka. Ya, Ibu Rizka tetap semangat karena setiap usaha itu menghasilkan sesuatu yang indah. Jadi tetap bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Bu Rizka. Jadi apakah perasaan Ibu Rizka hari ini sudah masih risau atau masih ada kebingungan Ibu Rizka? Alhamdulillah hari ini setelah berbicara dengan Ibu, saya merasa lega, saya merasa istilahnya tertampung apa yang saya risaukan. Oh, Alhamdulillah Bu Rizka. Terima kasih sudah datang menghubungi saya Bu Rizka. Ibu. Ya, Eh, ada lagi Kalau Bu begitu, Rizka? eh, untuk hari ini cukup sampai situ dulu Bu ya. Ibu saya mau permisi dulu Bu. Terima kasih banyak Iya. ya Bu ya. Terima Ya, kasih kembali Bu Rizka. Semangat bekerja Ibu Rizka. Iya. permisi Bu ya. Iya, sama-sama.